Jumat merupakan hari istimewa dari Allah ya kan, banyak ya diceritakan bahwa hari Jumat juga Nabi Adam diciptakan kan. Hari kiamat pun dirinya diciptakan hari Jumat, dan juga nanti di hari kiamat juga itu saya dengar dari Ustadz itu pada hari Jumat juga itu salah satu keistimewaan hari Jumat kan. Salah satu keutamaan hari Jumat itu adalah hari raya, maksudnya hari raya Islam gitu ya, karena di selain Idul Fitri, Idul Adha, itu kita juga sebenarnya itu hari Jumat itu adalah salah satu hari raya kita gitu. Hari Jumat itu yang pasti baik untuk sedekah. Yang saya tahu amalan-amalan lebih didengar sama Allah. Keutamanya bahkan ketika kita hafal 1 sampai ayat 10 kan, kita terhindar dari fitnah dajjal seperti itu banyak. Ada juga mandi khusus Jumat yang disunahkan oleh Rasulullah. Hari Jumat sejatinya adalah hari yang paling mulia di antara hari-hari yang ada. Disebut mulia karena di dalamnya ada sejumlah peristiwa-peristiwa agung yang tidak dipunyai oleh hari-hari yang lain, seperti Adam diciptakan, dikeluarkan dari surga dan dimasukkan lagi. Allah menciptakan langit dan bumi berikut isinya, serta terjadinya hari kiamat. Hari Jumat adalah hari di mana sholat Jumat diwajibkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Di samping itu, ada juga sejumlah keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim, yaitu berupa amalan-amalan sunnah yang tidak dipunyai oleh hari-hari yang lain. Seperti hari Jumat adalah hari yang khusus di mana kalau seorang meninggal, maka dia akan dijauhkan dari fitnah siksa kubur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal dunia di malam Jumat atau hari Jumat, terjaga dari fitnah siksa kubur. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abdullah bin Amr bin As. Hari Jumat juga sebagai hari penghapusan dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila menjauhi dosa besar, antara sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan adalah sebagai kifarat penghapus dosa. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi sungguh sangat ironi memang, hari Jumat atau malam Jumat yang begitu mulia bagi umat Islam terkadang harus dikotori oleh orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa malam Jumat itu adalah malam yang penuh mistik dan horor. Sehingga tidak sedikit orang yang melakukan kegiatan-kegiatan mistik seperti berziarah ke tempat-tempat yang dianggap keramat, melemparkan sesajen di pantai selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul, memandikan barang-barang pusaka, memandikan keris, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita perhatikan, justru perbuatan seperti itu bukan datang dari agama. Itu hanya sebuah tradisi atau kebiasaan yang pada saat ini justru sudah mengalahkan syariat agama. Mereka lebih takut kepada Nyi Roro Kidul daripada siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Hari Jumat merupakan hari yang penting bagi umat Islam. Hari yang memiliki kekhususan dan keistimewaan yang tidak dimiliki pada hari-hari yang lain. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul pada hari itu untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid secara berjamaah. Di sana kaum muslimin bisa saling bersilaturahim sehingga dapat terbentuk satu ikatan kecintaan persaudaraan dan kesatuan umat. Bukan sekedar ibadah kepada Allah, tapi juga menjaga hubungan sesama muslim. Sejarah mencatat bahwa permulaan sholat Jumat pertama kali adalah ketika muncul perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih berada di kota Mekah dan sedang dalam persiapan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Fiqh Islam wa Adilatuh, disebutkan bahwa sholat Jumat sudah diwajibkan ketika Nabi SAW berada di Mekah sebelum terjadinya hijrah.
sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk melaksanakan sholat Jumat sebelum melaksanakan hijrah. Akan tetapi kaum muslimin tidak bisa berkumpul di Mekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Mus'ab bin Umair yang berada di Madinah. Amma ba'du, perhatikanlah, pada hari ketika orang-orang Yahudi mengumumkan untuk membaca kitab Zabur di hari Sabafnya, kumpulkanlah wanita-wanita dan anak-anak kalian. Jika siang telah condong separuhnya, di tengah siang hari Jumat, mendekatlah kepada Allah dengan 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Darqutni. Pada masa itu, masih terjadi sengketa dan adanya perlawanan dari pihak musuh-musuh Islam yang tidak menginginkan Islam berkembang, yaitu pihak musyrikin Quraisy. Maka perintah tersebut tidak bisa dilakukan. Meski tidak melaksanakan sholat Jumat, Nabi masih sempat mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair bin Hashim yang tinggal di kota Madinah agar dia mengajarkan Al-Quran pada penduduk kota itu dan melaksanakan sholat Jumat. Pada saat inilah sejarah sholat Jumat dimulai. Jadi menurut riwayat, Mus'ab bin Umair adalah orang yang pertama kali melakukan ibadah sholat Jumat. Sementara Nabi Muhammad SAW sendiri baru bisa melakukan sholat Jumat ketika dia berada di kota Madinah. Pada waktu itu beliau berada di suatu daerah yang bernama Quba dan menemui sahabat dekatnya yang lain yang bernama Bani Amr bin Auf. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ibadah sholat Jumat sudah diwajibkan sejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika masih di Mekah. Namun dikarenakan sholat Jumat itu merupakan syiar yang harus dilakukan secara berjamaah dan terang-terangan, maka sholat Jumat belum dilaksanakan di Mekah, atau menurut beliau, sholat Jumat sudah dilakukan di Mekah namun secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah baru melaksanakan ibadah Jumat dengan mengumpulkan para sahabatnya ketika beliau hijrah ke Madinah. Beliau memimpin sholat Jumat di rumah Bani Salim bin Auf. Sedangkan orang yang pertama melaksanakan sholat Jumat sebelum hijrah adalah As'ad bin Zararah. Dia melaksanakan sholat Jumat sekitar 1 mil dari pusat kota Madinah. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah wajib. Landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengerjakannya. Perintah dalam istilah usul fiqih menunjukkan kepada wajib. Demikian juga larangan sibuk berjual beli setelah ada panggilan sholat menunjukkan wajib. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah satu kaum berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, atau kalau tidak maka Allah akan mencap hati-hati mereka kemudian menjadikannya termasuk orang yang lalai. Hal ini dikuatkan lagi dengan kesepakatan atau ijma' jumhur ulama atas kewajiban sholat Jumat. Sebagaimana hal ini disepakati oleh para ulama, sholat Jumat tidak wajib dikerjakan apabila ada uzur syar'i yang menyebabkan orang itu tidak kena kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholat Jumat wajib bagi setiap muslim dalam berjamaah, kecuali 4, hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit. Hadis riwayat Muslim. Jumhur ulama menjelaskan bahwa sebelum manusia berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka perlu kiranya memperhatikan beberapa adab yang perlu diperhatikan dan sekaligus diamalkan oleh setiap muslim yang dikenai oleh kewajiban sholat Jumat. Adapun adab yang perlu diperhatikan ketika akan melaksanakan sholat Jumat adalah: pertama, mandi dan bersiwak. Mandi Jumat adalah salah satu amalan yang diperintahkan dan memiliki keutamaan yang besar, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian kaum muslimin, sesungguhnya hari ini telah Allah jadikan bagi kalian hari Id,
maka mandilah kalian dan hendaklah kalian bersiwak. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kedua, pakailah pakaian yang terbagus yang ada dan pakailah minyak wangi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat, memakai pakaiannya yang terbagus dan memakai wewangian jika punya, kemudian mendatangi sholat Jumat tanpa melangkahi orang-orang yang sedang duduk, kemudian sholat sunnah mutlak sekuat kemampuan yang Allah berikan padanya, kemudian diam seksama apabila imamnya datang untuk berkhutbah sampai selesai sholatnya, maka itu menjadi penghapus dosa-dosa antara hari Jumat tersebut dengan Jumat yang sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, bersegeralah untuk berangkat ke masjid. Abu Hurairah berkata, jika hari Jumat telah tiba, maka para malaikat berdiri di setiap pintu masjid. Mereka mencatat orang yang pertama datang dan seterusnya. Keempat, disunnahkan sholat 2 rakaat atau sholat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang dari kalian datang untuk pada hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah, maka sholatlah 2 rakaat dan ringankanlah sholatnya tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, disunnahkan mengerjakan sholat sunnah ketika menunggu khatib naik mimbar untuk berkhutbah. Adapun jumlah rakaatnya tidak dibatasi sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama dan hanya dikerjakan sekemampuan saja. Keenam, mendekati khatib untuk mendengarkan khutbah. Ketujuh, diam dan dengarkanlah khutbah. Jangan berbicara dan jangan juga mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berkata kepada temanmu diam ketika imam berkhutbah, maka kamu telah berbuat sia-sia, yakni rusak pahala Jumatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, setelah rangkaian ibadah sholat Jumat selesai, maka dianjurkan mengerjakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Hari Jumat adalah hari yang terdapat beberapa kejadian yang sangat besar, baik yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi kemudian. Sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari Aus bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari Jumat adalah hari yang utama dalam sepekan. Pada hari tersebut ada kejadian-kejadian besar, di antaranya adalah terjadinya kiamat. Juga pada hari tersebut Adam diciptakan. Di hari itu pula beliau dimasukkan dalam surga. Juga pada hari tersebut beliau dikeluarkan dari surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Pada hari Jumat seluruh makhluk diciptakan. Langit, bumi, surga, dan neraka menjadi sempurna. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, dan pada hari itulah semua makhluk menjadi sempurna, yaitu hari ke-6 dari 7 hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi di dalamnya. Hari ke-6 adalah hari Jumat, karena kalender Islam memulai hari pertama pada hari Minggu, bukan hari Senin seperti kalender Masehi. Rasulullah SAW bersabda, dalam 7 hari, ada 1 hari yang Allah memilihnya dari hari-hari keseluruhannya. Pada hari Jumat Allah menciptakan langit dan bumi. Di hari itu juga Allah menyelesaikan ciptaannya. Dan di hari itu juga Allah menciptakan surga dan neraka. Hadis riwayat Abu Shaykh. Kedua, hari Jumat sebagai hari diciptakannya Nabi Adam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Adam. Rasulullah SAW bersabda, hari terbaik terbitnya matahari adalah hari Jumat, hari penciptaan Nabi Adam, hari masuk dan keluar surga Nabi Adam, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut ada 5 hal penting. Pertama, tentang penciptaan Adam alaihissalam. Kedua adalah hari utama atau hari terbaik terbitnya matahari. Ketiga, hari kiamat juga akan terjadi pada hari itu. Keempat, Adam alaihissalam juga masuk ke surga pada hari itu. Kemudian kelima, Allah mengeluarkan Adam juga pada hari itu. Pada hari itu, hari Jumat, Bapa kalian semua Nabi Adam alaihissalam masuk surga. Dan pada hari itu juga ia keluar dari surga. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hari Jumat juga sebagai hari penghapusan dosa.
Umat Islam diberi anugerah seluas samudra. Jarak dari sholat ke sholat sehari semalam merupakan penghapus dosa. Begitu juga dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan sebagai penghapusan dosa. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, apabila menjauhi dosa besar, antara sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan adalah sebagai kafarat penghapus dosa. Hadis riwayat Muslim. Kelima, pada hari Jumat manusia akan terhindar dari fitnah dan siksa kubur. Para ulama menyebutkan bahwa siapa saja di antara umat Islam yang meninggal bertepatan dengan hari Jumat atau malam Jumat, maka insya Allah dia akan terhindar dari fitnah dan siksa kubur. Para ulama beralasan kepada sebuah dalil yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia di malam Jumat atau hari Jumat terjaga dari fitnah siksa kubur. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abdullah bin Amr bin As. Keenam, hari Jumat adalah hari yang utama di antara hari-hari yang ada. Sebagaimana telah dijelaskan dalam berbagai hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Seperti penciptaan Adam. Adam dikeluarkan dari surga dan dimasukkan juga pada hari itu. Ketujuh, kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Kiamat adalah ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan akan terjadi dan seperti apa, itu adalah aturan dan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Al-Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 63. Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Akan tetapi Allah juga yang memberitahu bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat melalui Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, dan At-Tirmizi. Kedelapan, hari Jumat sebagai hari persaksian. Di dalam Al-Quran sedikitnya ada 3 hari yang amat penting. Hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat. Hari yang disaksikan yaitu hari Arafah. Dan hari persaksian adalah hari Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Al-Quran Surah Al-Buruj ayat 1 hingga 3. Imam Ibnu Katsir, seorang ulama yang pakar di bidang studi ilmu-ilmu Al-Quran dan tafsir, menjelaskan lebih rinci ayat tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah hari Jumat sebagai hari persaksian. Beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, hari yang dipastikan datangnya adalah hari kiamat. Hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Dan hari yang menjadi saksi adalah hari Jumat. Tiadalah matahari terbit dan untuk suatu hari yang lebih utama daripada hari Jumat. Pada hari tersebut ada suatu waktu di mana seorang hamba yang beriman kepada Allah dengan kebaikan, kecuali Allah akan mengabulkan untuknya dan memohon perlindungan dari sesuatu kepadanya, kecuali Allah melindunginya dari sesuatu tersebut. Sahih Tirmizi. Kesembilan, hari Jumat juga sebagai penyempurna ajaran Islam, yaitu dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 3 dan sebagai ayat terakhir yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Malam Jumat tidak seperti malam-malam lainnya, dan yang lebih khusus adalah malam Jumat Kliwon bagi sebagian orang yang mempercayainya adalah sebagai malam yang sakral. Bahwa malam tersebut identik dengan suasana yang mencekam. Berbagai mitos dan keyakinan marak tersebar sehingga menghasilkan bermacam-macam tradisi yang biasa dihadirkan pada malam ini.
Beberapa amalan ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dilaksanakan. Pertama, memperbanyak sholawat kepada Nabi, sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis. Berbanyaklah sholawat untukku pada hari Jumat dan malam Jumat, karena barang siapa yang bersolawat untukku dengan satu sholawat, niscaya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kedua, dianjurkan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan siangnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka ia akan mendapat cahaya antara dirinya dan rumah yang mulia Mekah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Ketiga, mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seafdol-afdol sholat di sisi Allah adalah sholat subuh di hari Jumat dengan berjamaah. Hadis riwayat Abu Nuaim disahihkan Al-Albani rahimahullah dalam silsilatul ahadits shahihah dan sahih Jami' as-Shaghir. Keempat, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sambil memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitulah mulianya hari Jumat. Setiap muslim mempunyai cara memuliakan dengan mengerjakan amalan-amalan yang telah Rasulullah SAW perintahkan. Sebagai tanda ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita mengotori kemuliaan Jumat ini dengan mengerjakan amalan yang tidak pernah dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang mengerjakan satu amalan tanpa ada perintah dariku, maka amalan itu akan ditolak, tidak diterima. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui sejarah sholat Jumat dan segala kemuliaan yang ada pada hari tersebut, kita senantiasa berusaha untuk tetap menjaga dan memelihara kemuliaan hari tersebut dengan cara mengerjakan seluruh amalan-amalan yang ada di dalamnya. Dan semoga dengan tayangan ini, khazanah keilmuan kita selalu bertambah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar selalu berada dalam jalan yang Allah ridhoi. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana irhamna ya Rabbana.